Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan yang mulia, yaitu Ramadan Karim. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini senang sekali saya, Khairiyah, salah satu guru tahsin metode Umi di MI Al-Hamid, dapat menyapa Anda semua kembali dalam program spesial Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah Ramadan bersama Al-Hamid Channel. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan momen berharga ini untuk meningkatkan ilmu, amal, serta doa, sehingga Ramadan kali ini menjadi salah satu Ramadan terbaik yang pernah ada dalam hidup kita, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, akan tetapi esensinya bisa jadi kita terlupa. Tema kali ini adalah ketika sahur bukan sekedar makan. Nilai spiritual yang sering terlupa. Tema kali ini akan saya bagi dalam beberapa poin penting. Yang pertama, sahur adalah sunnah yang diberkahi. Mungkin ketika di bulan puasa ada satu fenomena umum yang terjadi di masyarakat yang pernah saya temukan. Bisa jadi itu juga terjadi dalam diri kita sendiri, di hidup kita sendiri. Hal tersebut adalah ketika kita sebagai seorang pekerja yang mungkin bekerja dari pagi, siang, kemudian malam, bahkan hingga petang, dan mengharuskan kita berbuka puasa di jalanan. Ada rasa letih, capek, dan lelah karena seharian bekerja, disambung dengan sholat tarawih, membuat kita berpikir bahwa mendahulukan sahur saja setelah tarawih. Sehingga setelah sahur di awal waktu, setelah tarawih, kita bisa tidur seharian, kita bisa tidur semalaman. Hal ini, kelelahan ketika bekerja sangat bisa dimaklumi. Tapi, akan sayang sekali di waktu Ramadan, di mana sahur yang diberkahi kita lewatkan hanya karena letih dan lesu. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk pemirsa sekalian yang mungkin sedang bekerja seharian ketika bulan puasa, bapak atau ibu yang mungkin juga bekerja, mari kita memanajemen waktu kita dengan lebih baik ketika bekerja seoptimal mungkin, dan waktu istirahat di tempat kerja mungkin bisa kita jadikan istirahat atau qailullah sebentar, agar kita bisa melanjutkan puasa dengan lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fis suhuri barakah." Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Maka dari itu, jika kita melewatkan waktu sahur hanya karena letih dan lesu, akan sangat disayangkan sekali karena keberkahan tersebut kita lewatkan. Padahal ini adalah bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah berkahi di antara bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, mari kita bersemangat mengabaikan kelelahan hanya 1 bulan saja demi mendapatkan keberkahan sahur tersebut. Pada sahur ini juga Allah menurunkan keberkahannya. Apa itu berkah? Berkah adalah sesuatu yang membuat segala yang sedikit menjadi cukup, membuat segala yang kecil menjadi besar, dan yang awalnya kecil menjadi berguna. Maka dari itu, mari bersemangat untuk memanajemen waktu dengan baik agar kita mendapatkan keberkahan sahur. Yang kedua, sahur adalah waktu di mana Allah menjawab doa-doa kita. Di waktu sahur adalah waktu di antara sepertiga malam, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa di waktu tersebut Allah turun ke langit dunia dan berkata,
Adakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sahur terburu-buru, bahkan sambil mengantuk. Lalu tidur kembali tanpa lupa berdoa dan berzikir. Padahal di waktu tersebut adalah waktu yang sangat istimewa di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan keluh kesah, memohon hajat kita, dan keberkahan serta ketenangan hidup. Yang ketiga, sahur adalah momen di mana kita melatih kesabaran dan keikhlasan. Mengapa demikian? Bangun sahur perlu usaha, perlu pengorbanan, apalagi mungkin untuk ibu-ibu, para bunda-bunda sekalian yang sudah lelah bekerja di siang hari, atau mungkin mengurus anak kecil, mengurus keluarga, ditambah lagi dengan kondisi berpuasa. Dan di bulan ini juga, para ibu-ibu juga diharuskan untuk bangun lebih awal demi memasak makanan sahur bagi keluarga. Hal ini tentu tidak mudah bagi seorang perempuan. Akan tetapi, disitulah nilai spiritual yang kita lupa. Pahala yang besar akan sangat berlimpah apabila kita sabar dan ikhlas. Karena ini hanya terjadi 1 bulan saja. Maka mari kita kuatkan kesabaran kita, keikhlasan kita. Dan dari Ramadan ini juga, sahur mengajarkan kita bahwa kita mendahulukan ridha Allah ketimbang kenyamanan pribadi. Kita mendahulukan bangun sahur, memasak untuk keluarga, karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, melupakan waktu tidur yang enak hanya untuk mempersiapkan makanan terbaik bagi keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian yang keempat adalah sahur merupakan waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki atau mempererat hubungan kita dengan sesama keluarga. Kadang kita menganggap sahur hanya sebatas peristiwa normal saja, peristiwa makan bersama, lalu selesai. Padahal, di waktu sahur adalah momen yang sangat tepat untuk bercengkrama dengan keluarga. Bukan hanya makan, tapi juga berkomunikasi. Misalnya, ayah bunda yang mungkin seharian sudah bekerja, anak-anak yang juga sekolah seharian, di Ramadan ini sama-sama berkumpul di waktu sahur, duduk di meja makan, alangkah baiknya bercengkrama. Ayah dan bunda menanyakan kabar masing-masing, menanyakan kabar sekolah anak, menanyakan kabar orang tua, yang awalnya sama-sama sibuk, saling sibuk di bulan-bulan yang sebelumnya, maka Ramadan ini jadikanlah momen di mana kita mengeratkan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak, cucu dan kakek nenek, serta suami istri. Maka momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk saling mengingatkan niat, memberikan semangat, terutama apabila ayah bunda yang punya anak kecil yang sedang belajar berpuasa. Maka akan sangat baik di waktu sahur menggunakan momen tersebut sebagai motivasi, memberikan semangat, memberikan reward agar anak-anak lebih bersemangat kembali dan bersabar selama berpuasa seharian. Yang ketiga, momen puasa ini, momen sahur ini bisa kita jadikan sebagai momen untuk saling mendoakan. Bisa dengan sholat tahajud bersama, membaca sirah-sirah Nabi, atau mungkin membaca atau mentadaburi Al-Quran bersama-sama. Yang sebelumnya susah mencari waktu karena kesibukan masing-masing, maka gunakan momen Ramadan ini dengan lebih baik dan mempererat kekeluargaan. Sahur yang dilakukan bersama keluarga dapat mendatangkan kasih sayang, ketenangan, sehingga sahur bukan hanya sebagai makanan bagi jiwa, tapi juga makanan bagi hati. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, maka mulai sekarang
detik ini juga, mari kita bersama-sama mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, melihat sahur yang awalnya hanya mengisi tenaga sebelum berpuasa seharian. Jadikanlah momen ini untuk mengingat bahwa banyaknya keberkahan yang harus kita maksimalkan dengan amal ibadah yang luar biasa. Maka biarkanlah sahur ini menjadikan momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempererat tali silaturahmi sesama keluarga, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah menjadikan sahur kita menjadi sahur yang berkah, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari pada program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah Ramadan bersama Al-Hamid dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, mendekatkan kita kepada Allah sehingga bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh kemenangan, dengan puas hati karena kita berhasil memaksimalkan potensi ibadah kita di bulan Ramadan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.